Perkenalkan, nama saya Satyaning Putri Purnameswari dari Prodi Biologi Fakultas MIPA Universitas Mataram, NIM G1A021072. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Langsung saja, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar falsafah atau filsafat negara. Dari negara, ideologi negara atau statside, dalam pengertian ini Pancasila merupakan dasar nilai serta untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain, perkataan. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia serta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, beserta negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum. Dasar negara yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengingat secara hukum. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum, sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijamalkan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran, meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar dan negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggara negara, karena masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dan dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerohanian negara. Dasar formal kedudukan Pancasila dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Pengertian dengan berdasarkan kepada hal ini secara yudiris memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan UUD 1945 tidak dicantumkan kata Pancasila secara eksplisit, namun anak kalimatnya yang dengan berdasarkan kepada ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan yudiris sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 ketetapan nomor 20/MPRS/1966. Jok ketetapan MPR nomor 5/MPR/1973 dan ketetapan nomor 9/MPR/1978 dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari sumber segala hukum
atau sumber tata tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta dari bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, prikemanusiaan. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Jadi Pancasila ini bisa dibagi dua. Ada ideologi bangsa dan ada ideologi negara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu iden yang melihat atau ide yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan kata lain yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah pelajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau science-based ideas. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa berdasarkan TAP MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang P4. Ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Puspawardoyo 1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks. Pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya, seorang dapat menangkapkan apa yang dilihat benar dan tidak benar serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Menurut pendapat Harold Hatifus, definisi dari ideologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita yang mengenai berbagai macam masalah politik, ekonomi, filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat. Kemudian, adapun ciri-ciri ideologi sebagai berikut. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan-pandangan hidup yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya. Diperjuangkan dan diperhatikan dengan kesediaan berkorban. Yang kedua, fungsi ideologi menurut pakar bidangnya. Adapun poin-poinnya. Poin pertama, sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individu. Poin kedua, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dan generasi tua dengan generasi muda. Poin ketiga, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan memotivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan sebagai suatu sistem pemikiran terbuka. Ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup adalah A. Ideologi terbuka, poin pertama merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. Yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Yang keempat, bersifat dinamis dan reformasi. Kemudian ada ideologi tertutup. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, bukan berupa nilai dan cita-cita. Yang ketiga, kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. Yang keempat, terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu poin pertama, nilai-nilai dasar yaitu hakikat kelima dari sila Pancasila. Nilai kedua, nilai instrumental yang merupakan arahan kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya.
Yang ketiga, nilai praktis yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi. Pengalaman yang bersifatnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Macam-macam ideologi tertutup. Di dalam sebuah ideologi tertutup, terkandung makna yang memiliki kebenaran yang mutlak dan menjadi suatu aturan yang tidak tertulis. Yang memaksa seseorang untuk mematuhi ideologi tersebut tanpa harus dipertanyakan tentang kebenaran di dalamnya dan harus diterima secara penuh. Berikut macam-macam ideologi tertutup, yaitu ada ideologi fasis yang memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah ekonomi terstruktur yang dikendalikan demi merubah hubungan sosial. Kemudian ada ideologi komunis, adalah ideologi materialisme, dialektika karena paham atau teori tersebut tidak percaya mitos atau tahayul, maupun agama. Dengan begitu tidak ada sebuah prinsip pemberian doktrin pada masyarakat. Kemudian yang ketiga ada ideologi agama. Adalah sebuah pemikiran pandangan yang asal mulanya berasal dari pedoman dan pandangan hidup suatu agama. Kemudian ada Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengaplikasi wawasan secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat. Dalam ideologi terbuka, terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, sehingga tidak langsung bersifat operasional. Oleh karena itu, setiap kali eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkan pada berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional sehingga terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian, penjabarannya ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional. Sebagai suatu contoh keterbukaan ideologi Pancasila, antara lain dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat. Berkumpul sekarang terdapat 48 partai dalam kaitan dengan ekonomi, misal ekonomi kerakyatan. Demikian pula dalam kaitannya dengan pendidikan, hukum, kebudayaan, iptek, hankam, dan bidang lainnya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat dinamis, rasional, sistematis, dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 2. Dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana dikandung dalam norma-norma kenegaraan. Dimensi realistis, yaitu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal serta normatif, maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata atau konkret, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Oke, sekian dari saya tutup dengan selamat siang. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.